Ada satu cerita yang saya dapat dari guru-guru saya, bahwa di mana negeri Arab Saudi ada seorang tua yang hidupnya tidak jauh dari pekerjaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mempunyai anak yang selalu gemar bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Ini si ayah hidupnya hari-harinya tidak pernah jauh dari perbuatan dosa, selalu berbuat dosa kepada Allah. Tidak dia itu mabuk, tidak dia judi dan lain-lain dari pekerjaannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai datang ajal kematiannya. Ini kalau tidak salah daerah Riyadh, ya. Datang ajalnya. Ini dia punya anak malu karena melihat orang tuanya dia punya badan dan mukanya hitam yang luar biasa hitamnya, sehingga tidak habis-habis ini anak menangis di pangkuan mayit daripada orang tuanya ini, yang akhirnya dia tertidur di mana mayit orang tuanya tersebut. Tidak lama dari tertidurnya, beliau bermimpi didatangi oleh seorang pemuda yang bersinar, lagi gagah. Lalu orang tersebut mengucapkan salam, tidak banyak. Lalu orang yang bercahaya tersebut mengambil tangannya dan mengusap kepada muka dan tubuh daripada ayahnya tersebut. Lalu berubahlah ayahnya tersebut, wajahnya menjadi terang. Dan anak ini berkata, "Siapa di kau wahai pemuda yang bercahaya dan indah?" "Wahai pemuda, karena engkau ini tidak pernah lepas bersalawat, maka ketahuilah yang engkau salawati adalah aku, Sayyidina Muhammad." Maka anak itu pun terbangun dan melihat orang tuanya percis sudah seperti di mimpinya, bercahaya karena berkahnya salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Jangan gampangkan orang yang bersalawat. Berkah anaknya yang bersalawat, orang tuanya akan ditolong karena kemuliaan Nabi besar Maulana Muhammad. Ajari anak kita, ajari istri kita. Kalau kita udah ngerti selawat begini mulia, jangan sampai anak istri kita tidak mengerti untuk bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Isma' lana ya Rasulullah, isma' lana ya Rasulullah, isma' lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Wahai
تسلبون الباب نفحته كم سباك وقد عان للقلم أن يخض ما حركته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا صنع نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء.
قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عدد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشربهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته عشوها بمعونات الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعايات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر به آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali Allah yang dijuluki Qutbur Rabbani wa Haqqal Nurani. Sayyidina Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini sampai menjadi rajanya pada waktu itu, menjadi rajanya para wali. Maka para wali-wali yang ada di dunia bersepakat bahwasanya beliau menjadi mulia karena banyaknya bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah tidak rugi di dunia wal akhirah, di dunia maupun ahlan wa sahlan wa marhaban. Bersalawat kepada Rasulullah tidak rugi. Kenapa saya bilang tidak rugi? Karena seorang yang mana mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan seluruh alam semesta, tidak langit, tidak bumi, tidak surga, tidak neraka. Semua itu berasal dari cahayanya Nabi besar Maulana Muhammad. Dia tidak akan merasa rugi uangnya habis buat Rasulullah. Dia tidak akan merasa rugi lelahnya untuk Rasulullah. Dia tidak akan merasa rugi bila semua apa yang dia punya untuk Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa? Karena sesungguhnya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Coba antum bayangin zaman krisis moneter, zaman corona, ya,
pas travel dibuka, berbondong-bondong manusia ingin berziarah ke makam Nabi besar Maulana Muhammad. Bukan tambah sedikit orang yang ingin ziarah kepada Rasulullah SAW. Padahal dia tahu harganya mahal. Bahkan sekarang berapa Habib Abdullah? Sekitar 35, ada yang 40, ada yang 50. Bahkan dia bukan hanya dirinya, dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, dia bawa temannya, dia bawa sahabatnya, ingin jumpakan dia kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau bukan sebab cinta, 1 perak dia nggak mau keluarin. Buktinya apa? Ada tukang musafir, Pak, bagi Pak, dikasihnya cuma 2.000, kadang 5.000, paling gede 10.000. Jarang yang ngasih. Ada musafir 10 kasih 100.000. Jarang ada, cuman jarang. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Tapi karena dia kenal bahwa Nabi Muhammad adalah basyarun, manusia, bukan sembarangan manusia. Beliau adalah kekasih Allah. Oleh karena itu, berapapun buat Rasulullah dia akan keluarkan. Inilah rasa cinta akan mengalahkan segala-galanya. Cinta adalah rasa. Cinta tidak akan dia miliki kecuali hati ini memiliki rasa. Ingat, cinta tidak akan dimiliki kecuali hati ini memiliki rasa. Lu jangan pakai sama perempuan nih omongan, ya. Pakai buat Habibuna Maulana Muhammad. Wassalatu ala al-mukhtar. Allah 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 Allah, wassalatu ala Ahmad wasi'al qadri wal jah. Macam-macam cinta, ada cinta dengan dunia, ada cinta dengan harta, ada cinta dengan tanda. Allah 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 Allah, wassalatu ala janganlah salah bercinta, janganlah salah merasa, janganlah pula
sepanjang ruh berada. Allah, 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 wassalatu ala Ahmad wasi'ul qadri wal jah. Dan keluarga suci yang mulia, sahabat Nabi yang setia, penyebar ilmu cinta di wa dunia. Puji syukur semata untuk Allah yang Esa, pemilik rasa cinta untuk seluruh hamba. Allah, wassalatu ala Ahmad wasi'ul qadri wal jah. Janganlah salah bercinta, janganlah salah merasa, janganlah pula berdosa gara-gara diri bercinta. Hanya ada satu cinta yang takkan berbahaya, cinta Allah Tuhan yang Esa, cinta Nabi yang mulia. Allah, Allah, wassalatu ala Ahmad wasi'ul qadri wal jah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرج بملاقة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم رؤوف رحيم. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan pembacaan kitab Nasaih Diniyah oleh akhina al-mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saqqaf. Falyatafaddal, sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima al-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa ala alihi sahbihi wasallam. Nabi sahli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. وقال الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علي الحداد إلى أن قال وكما يجب على الإنسان أن يبر والديه في حياتهما كذلك ينبغي له أن يبرهما بعد وفاتهما وذلك بالدعاء والاستغفار لهما وتصدق عنهما وبقضاء ديونهما وتنفيذ وصاياهما وبصلة أرحامهما وبر أصداقهما وأهل مودتهما وذلك كله من تمام البر كما وردت به الأحاديث وفي الدعاء للميت وفي الاستغفار له والتصدق عنه نفع له كثير فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذلك في حق والديه خصوصا وفي حق غيرهم من الأقارب وذوي الحقوق عليه والmuslimin umuman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mendengarkan daripada kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan oleh Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sebagaimana kata Habib Abdullah Al-Haddad, wajib kepada semua manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya masa hidup orang tuanya. Begitu juga diwajibkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Dengan apa? Dengan berdoa untuk keduanya, beristighfar untuk keduanya, bersedekah diniatkan untuk keduanya, dan juga apabila orang tuanya meninggalkan hutang ketika wafatnya, maka dengan membayarkan hutang orang tuanya termasuk birrul walidain. Kemudian juga menjalankan wasiat-wasiat keduanya, menyambung silaturahmi daripada saudara-saudaranya, teman-temannya, dan juga semua yang kenal dengan keduanya. Dan semua itu apabila dikerjakan, maka sebaik-baiknya daripada berbakti kepada orang tua, sebagaimana juga dijelaskan di dalam banyak hadis. Ketahuilah wahai saudaraku, kata Habib Abdullah Al-Haddad, berdoa untuk mayit dan istighfar dan sedekah memiliki manfaat yang besar dan banyak. Maka sebagai manusia janganlah kalian lupa untuk itu, berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, beristighfar untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, bersedekah untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, dan juga kepada saudara-saudara kita, dan juga kepada orang yang kita tangani daripada nafkahnya, dan muslimin wal muslimat umumnya. Maka dari itu tidak terputus birrul walidain hanya ketika orang tua kita masih hidup saja, tidak, tetapi terus bisa kita birrul walidain, bisa kita yang namanya bakti kepada kedua orang tua kita dengan cara berdoa untuknya apabila meninggal dunia,
Beristighfar untuknya apabila dia meninggal dunia. Bersedekah untuknya apabila dia meninggal dunia. Dengan kita hadir di sini, duduk meniatkan pahala-pahala ini untuk kedua orang tua kita, maka termasuk kita berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup dan juga bisa berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi man atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ya muyassir kull asir fatayassir yasir alayka yasir ya man la yahtadi ila bayan tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alibun biha wa basir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Dilanjut oleh Ustaz Muhyiddin, falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram, para habaib duriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khusus guru kita Al-Habib Hasan ibn Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Saggab, kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, digabulkan hajatnya, dijayakan dakwahnya, dan kita tidak diharapkan mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal. Begitu juga guru kita Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggab, dan juga ada Habib Abu Bakar bin Husain Al-Idrus, ada Habib Mahdi bin Zain Al-Habsi, Habib Reza Al-Habsi, Syekh Ali Zahir bin Arfan Baraja, dan Syekh Rahman Sahal. Masya Allah, banyak sekali para alim ulama. Semoga keberkahan diberikan kepada kita pada malam hari ini dan malam-malam seterusnya, amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin, Nabi SAW banyak sekali berdoa di bulan Rajab dan Sya'ban dengan doa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Kenapa Nabi SAW berdoanya seperti itu? Dikarenakan keberkahannya berurutan dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan suci Ramadan. Pertama Rajab, kedua Sya'ban, ketiga Ramadan. Kenapa? Karena keberkahan di bulan Rajab adanya di awal permulaan bulan Rajab, bulan di mana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditebarkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini karena nomor 2 yang pertengahan, maka otomatis kemuliaannya bukan di awal tapi di tengah-tengah. Apa itu? Yaitu yang kita kenal dengan bulan Sya'ban, yaitu hari nisfu Sya'ban. Bulan nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban, yang mana kita baca Yasin di malam tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhir bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan di urutan ketiga bukan pertama, bukan kedua? Karena keutamaan bulan Ramadan ada di akhir-akhir 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, yang mana Nabi SAW doakan umatnya biar kita semua disampaikan sampai bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jangan lupa bulan Sya'ban ini adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi tadi di dalam kitab Nasahih Diniyah, guru kita Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggab membuka tentang yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, di mana ada hadis Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yumaddalahu fi umrih wa yuzadu lahu fi rizqih falyabir walidayh wal yasil rahimah. Barang siapa yang senang untuk dipanjangkan umurnya, barang siapa yang senang ditambahkan rezekinya,
kuncinya. Ini ada 2 kunci. Pengen panjang umur, pengen berkah rezeki. Apa itu? Bakti kepada kedua orang tuanya dan nyambung silaturahmi. Oleh karena itu, bulan Sya'ban juga disebut dengan bulan Rawah. Kenapa bulan Rawah? Karena yang namanya bakti kepada orang tua, tadi guru kita Habib Abdullah bin Ja'far mengajarkan, bukan cuma di masa hidupnya saja, akan tetapi bagi yang sudah wafat, meninggal dunia, ziarahi. Karena ini adalah bulan al-arwah, bulan rawah, ziarahi kuburnya, doakan mereka. Karena ini adalah kunci ingin panjang umur dan berkah rezeki. Apalagi guru kita dari awal sampai tadi gak lepas-lepas baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah bulannya, bulan diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kenapa guru kita ngajak sholawat? Karena amalan sholawat amalan yang paling mudah. Amalan sholawat amalan yang gak perlu wudu. Amalan sholawat gak perlu khusyuk. Amalan sholawat sudah pasti diterima. Adinis salata ala nabi Muhammadi faqabuliha hatmun bighairi taraddudi. A'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Lazimlah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diterima solawat sudah pasti, tidak diragukan lagi. Amal-amal kita yang lain antara diterima nggak diterima, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadirin yang perlu diketahui, harus kita ini persiapan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dengan apa? Memperbanyak amal-amal soleh. Selain salawat, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan ini. Sampai ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid bin Harithah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan di mana orang kebanyakan lalai di antara bulan yang namanya Rajab dan Ramadan. Huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Itu bulan diangkat amal-amal perbuatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya cinta agar amal-amal perbuatan saya diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berpuasa. Apalagi di bulan Sya'ban ini, bulan yang sangat luar biasa, bulan di mana diturunkan yaitu ayat yang sangat luar biasa. Bukan cuman sholawat saja, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah, beliau salat 5 waktu bukan menghadap Ka'bah hadirin, tetapi menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Sehingga orang-orang Yahudi waktu itu berkata, ini katanya Nabi Muhammad ngaku nabi, agama Islam bukan Yahudi, tapi kiblatnya sama dengan kita. Oh, hari ini kiblatnya sama, besok agamanya bakal sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, dibuli oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Maka apa kerjaan Rasulullah? Rasulullah hanya berdoa mengenahkan daripada yaitu wajahnya ke atas langit lalu turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu akhlak, begitu adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah hanya cukup untuk mengadahkan wajahnya ke atas langit. Sampai akhirnya hadirin, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, sampai setahun berikutnya masuk di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, Rasul sallallahu alaihi wasallam turun itu yang namanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah melihat bolak-balik mengadahkan wajahmu ke atas langit ya Rasulullah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Dan keinginan Rasulullah tahu Allah subhanahu wa ta'ala ingin kiblatnya dikiblatkan lagi ke kiblat kakeknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail di Ka'bah.
Maka kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami, kata Allah, akan memalingkan engkau kepada yaitu arah kiblat yang kau ridha, yang kau senangi ya Rasulullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu kemana? Ke Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram ada yang namanya Ka'bah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, kita yang mana bahagia Rasul sallallahu alaihi wasallam digabulkan hajatnya, digabulkan keinginannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, cita-cita kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, kita bisa istiqamah kembali di Masjid Nurul Mustafa ini semata-mata memuliakan di bulan Nabi ini agar kita mendapat syafaat Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Alhamdulillah di sini banyak para habaib min zuriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita dengan memandang wajah beliau, memandang wajah datuk-datuk beliau, semoga dengan memandang wajah beliau kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Hadirin, ada guru kita yang mulia Al-Habib Hasan Al-Jufri bin Husain Al-Jufri, yang di tengah-tengah kita ini adalah murid daripada kesayangan Abuya Al-Maliki. Tentu kita tidak akan sia-siakan dengan datangnya beliau. Kita akan minta sepatah dua patah nasihat agar kita menghadapi nanti di bulan Ramadan betul-betul siap, betul-betul memiliki himmah yang kuat untuk bertambah keimanan kita kepada Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Kepada guru kita Al-Habib Hasan bin Husain Al-Jufri, waliyatafaddal. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram sahibul majlis Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, wajmul habaib al-mahbubin, para kiai, para ustadz, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini tidak ada tujuan untuk berbicara, untuk menasihati, tapi saya di sini ingin mengambil barokah dari majelis ini, majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi imtithalan, mengikuti perintah dari guru mulia Al-Habib Hasan bin Ja'far untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang intinya di sini saya ingin menasihati diri saya sendiri dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita hidup di muka bumi tiada lain dan tujuan Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah tempat yang tidak kekal dan setiap orang hanya melintas beberapa saat saja. Tetapi alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua, kita telah Allah tunjuk, kita dipilih menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia. Bahkan nur cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, yang mana cahaya tersebut dititipkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan dilanjutkan dititipkan pada sulbinya Nabi Nuh, berada di bahtera ketika umat sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim
dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, yang mana Nabi Ibrahim tentu akan diselamatkan oleh Allah karena di dalam tubuhnya membawa nurnya Nabi Muhammad SAW. Dan sampai Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan dibangkitkan, berada di tengah-tengah umat yang mana beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW adalah pilihan dari pilihan manusia. Nabi Muhammad SAW adalah tujuan di mana diciptakan makhluk oleh Allah, diciptakan alam semesta, tiada lain dan bukan adalah untuk menciptakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan surga dan nerakanya Allah diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk menyambut Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, taat mengikuti perintah Allah, taat mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, telah Allah siapkan balasan yang sangat agung, yaitu kelak akan ditempatkan di dalam surga dan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang ingkar, siapapun yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, maka telah disiapkan tempat yang sangat menyedihkan, tempat yang sangat menyengsarakan, yaitu neraka jahanam. Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan kita hidup di dunia ini, hidup yang sementara ini, untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW, mencari ridha Allah melalui ridha Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hidup yang sementara kita lupa diri, jangan sampai tujuan hidup yang utama malah kita mengedepankan fasilitas ataupun apa-apa yang dapat menyebabkan kita senang di dunia tetapi sengsara di akhirat. Coba kita pikirkan kembali, tujuan hidup kita ibadah, adapun kita mencari harta, mencari dunia, mencari kedudukan, bersenang-senang, itu hanya fasilitas yang Allah berikan. Jangan sampai fasilitas yang kita kedepankan dari tujuan asal kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah fasilitas yang kita cari menggunakan barometer ridha Allah dan ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita dapat, kedudukan apapun yang kita raih, selama itu untuk menyenangkan bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Tetapi apabila kita mendapatkan sesuatu kesenangan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan semua kesenangan-kesenangan dunia, dan itu tidak mendapatkan ridho dari Allah, tidak mendapatkan ridho dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah petaka bagi kita. Mari kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sesungguhnya, cinta yang betul-betul sebagaimana tanda-tanda cinta yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sidqul mahabbah fi thalasi khisal. Ketulusan kecintaan itu ada di dalam 3 perkara. Yang pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Dia akan lebih mendepankan ucapan dari kekasihnya daripada orang lain. Yang kedua, ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Dia lebih mengedepankan duduk, kumpul dan bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita duduk di majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita duduk di tempat di mana banyak cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang mencerminkan bahwasannya mereka pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada duduk dengan orang-orang yang tidak mencerminkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita memilih
ya ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Dia lebih milih keridhaan habibihi, kekasihnya, daripada keridhaan orang lain. Kita harus berada di tempat dan kita menempatkan diri kita dan menjadikan barometer mahabbah Allah, mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Jika kita ingin melangkahkan satu langkah, maka kita lihat dan kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah Allah dan Rasulnya ridha? Jika kita ingin berbicara, mengatakan sesuatu, maka kita tanyakan pada diri kita, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apakah itu menuju ridha Allah atau bahkan sebaliknya menuju murkanya Allah? Apa yang kita makan, apa yang kita hasilkan, kita harus menggunakan barometer mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Apakah hal-hal yang kita makan tersebut, yang kita dapatkan tersebut, Allah dan Rasulnya ridho atau Allah dan Rasulnya murka? Dalam mendidik anak kita, mendidik istri kita, jangan sampai kita keliru, jangan sampai Allah dan Rasulnya murka kepada kita. Maka semua itu jika kita dapat lakukan pada diri kita, lakukan pada keluarga kita, lakukan pada masyarakat kita, maka semua akan mendapatkan satu kenikmatan, mendapatkan satu kebahagiaan, dan Allah juga Rasulnya akan senang dengan kita. Allah dan Rasulnya akan ridho kepada kita. Dan jangan kita hanya menisbahkan mahabbah, menyatakan mahabbah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah berpaling dari kita. Jangan sampai kita mengaku-ngaku cinta tetapi Rasulullah tidak cinta kepada kita. Yang penting adalah bagaimana orang yang kita cintai mencintai diri kita. Ya, maka dari itu perbanyaklah pada bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Kita dianjurkan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Perbanyaklah kita mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menteladani perbuatan dan ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang tidak diterima pada bulan Sya'ban, maka dia tidak akan diterima ibadahnya pada bulan Ramadan. Maka dari itu persiapkanlah kita agar kita menghadapi bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadisnya tadi, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, bulan kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah, bulan penuh pengampunan, bulan di mana di dalamnya akan dibebaskan dari jilatan api neraka, di mana kita akan kembali kepada fitrah. Maka dari itu perbanyaklah membaca sholawat pada bulan Sya'ban, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak bagi orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad dan Rasul ridho kepada kita, Rasul cinta kepada kita, maka kita akan selamat di dunia dan kita akan selamat di akhirat. Siapapun yang ingin mendapatkan satu kedudukan tinggi yang mulia baik di dunia ataupun di akhirat, maka teladanilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh dan teladan yang sangat dikagumi, dan seluruh orang baik kafir ataupun muslim semua betul-betul telah mengakui keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mulai sekarang tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, ajari mereka agar mereka mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mencintai Al-Qur'an, mencintai membaca dan mengamalkan isi di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua,
Dan mudah-mudahan pada saat yang penuh barakah ini, saat ini Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad SAW selalu menjadi idola kita, dan kelak kita kumpul di akhirat di dalam surganya Allah beserta Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ketika kita dicabut nyawa kita, ketika ruh keluar dari tubuh kita, kita dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan mengabdi kepada Allah, dalam keadaan memperhatikan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita Al-Habib Hasan bin Husain Al-Jufri, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah, dan kita semua memakai apa yang disampaikan beliau, yaitu berdekatan dengan Nabi kita Maulana Muhammad dengan cara kita berbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan pembacaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengumuman Majelis Ta'lim Nurul Mustafa malam Senin, pembacaan Hadrah Basaudan dan kitab Al-Qirtas yang akan dibacakan di Ciganjur, Jakarta Selatan, maghrib, salat maghrib berjamaah sampai selesai. Malam Selasa, Majelis Ta'lim Nurul Mustafa berada di Kalibata Utara, Jakarta Selatan, Masjid Nasrun Minallah. Sekali lagi, malam Selasa di Masjid Nasrun Minallah, Kalibata Selatan, kajian Aqidatul Awam. Malam Rabu, pembacaan kitab Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Diwan Al-Habsi, dan pembacaan Burdah di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dilanjut pengajian Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf di Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur untuk malam Rabu Habib Qasim. Malam Khamis pengajian Akhin Al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf berada di Taman Sari Cipadu Larangan Tangerang. Cipadu Larangan Tangerang, Masjid Jami Al-Barkah, pengajian Akhin Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf. Malam Jumat yang biasa hadir haul Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas di Pekalongan, dan di Tegal Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Silahkan jalan untuk bersama para habaib, para ulama, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bikin acara masing-masing, di sini pun diadakan acara sekalian ziarah Ummin Al-Fatmah, membaca Yasin dan doa nisfu Sya'ban di Magam Syarifah Hababah Fatmah binti Hasan bin Muhsin ibn Imam Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dan seperti biasa kita akan kembali lagi malam Minggu duduk bersama-sama mengkaji kitab Nasihat Diniyah dengan pembacaan Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Oleh karena itu, ini saja yang saya sampaikan. Marilah kita lanjut pembacaan Maulid untuk kita salam kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafadhal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. فحين قرب ونوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فينا بالترحيب وأمطر وجود إلهي الأهل وجود تثيد وألسنة الملائكة بتفسير العالمين التعيد سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق الحكم على من أتم الله عليه النعمة من حواص الأمة أن يحضر عند وطئه الأمة تأنيسا لجنابها المصعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة الآسية ومعاهما من الخلعين من قسم الله له من شرافي بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبحه كمال من النور أن عمود وبارز حمد المحبود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بتهاجه خجه للمصطفى عمد للكون ينسل وسرور جدد جدد يا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وطربوا يغلى المثاني فغزال اليوم ذي غرد واستوضئوا بجمال فاق في الحصن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسبب مستمر ليس ينبت حيث أضينا عطاء جمعا فخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
ربي آمين يا الله خلق فرق قلبي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على المقادي قائدي آمين يا الله عجل برفي من نزل آمين يا الله إنك لطيف لم تزل آمين يا الله من غيرك عز وجل آمين يا الله ولطيف بالعالمين آمين يا الله ربك فينا شر الإله آمين يا الله ودهم وبددا آمين يا الله واجعلهم لنا فدا آمين يا الله وعبرة لناظرين آمين يا الله يا ربي شتت شملهم آمين يا الله يا ربي فرق جمعهم آمين يا الله يا ربي قلل عدهم آمين يا الله واجعلهم في قابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا الله ونارهم تصبح رماد آمين يا الله بفها يا عين صاد آمين يا الله في الحال ولا خائبين آمين يا الله وشر كل ماكر آمين يا الله وخائن وغادر آمين يا الله وعين وساخر آمين يا الله وشر كل معظم من معتد وغاصب آمين يا الله ومبتر وكاذب آمين يا الله وفاجر وعائب آمين يا الله وحاسد وشامت آمين yang kencang aminnya ya Rabbana ya Rabbana amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbana amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbana سنا آمين يا الله وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب سائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا آمين يا الله واصلح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله فأنت بصدر الجميل آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله فامنن بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب دائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله الحسينين والبتول آمين يا الله ومرتضى بالفهول آمين يا الله وجاه جبريل العمين آمين يا الله ثم صلاة وسلام آمين يا الله على النبي خير العنام آمين يا الله وآله قر الكرام آمين يا الله وصحبه وتابعين آمين يا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله يا الله يا الله يا الله من الآمنين Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah
الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة كل بيت أنت ساكن ليس محتاجا إلى سرجه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة نحن جيران بذا الحرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع وآمنا في طريقتهم والمعافاة Ini pakai genset ini. Pakai genset. Yang mana kebakar? Di mana dong? Mulutnya mana ya? Enggak, ini pakai genset. Pakai genset ini. Ya. وحاشاكم عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله درعاكم وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المحتار شافعنا ومنقذنا وإياكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا إله إلا الله والصلاة والسلام عليك يا صاحب حضرة المقام سيدتي وحبيبتي وكرمتي سيدي أحباب أمنا فاطمة بنت حسن بن محسن بن عبد الله بن محسن عطاس وأخينا المحبوب الحبيب مصطفى بن جعفر السقاف تقبل نياتنا تقبل حاجتنا تقبل زيادنا على ما وصفنا الصالحين وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسير فاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آت بمحض فضل وجودك وكرمك وما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى رسول المهاجر الله أحمد بن سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبو بكر بن سالم حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب راتب وأسب زنبل وفريت وأكدر وإناد ثم إلى الحبيب حسين وأبو بكر العيدروس وأرباتا والحبيب عبد الله بن محسن العطاس وجميع أولياء الكون أجمعين خصوصا ما اجتمعنا هنا لأجله وشبابه الشريفة حباب فاطمة بنت حسين بن محسن بن إمام قطب عبد الله بن محسن عطاس وأخينا المصطفى بن جعفر السقاف وآباؤنا وأسلافنا الصالحين اللهم اجعله حجابا له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار واشتراء له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدنا ووالدكم وأموات المسلمين والمسلمات عامة
khususan man la zaira lahu la dzakira lahu wa ammal jami' bi rahmati wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila ata wa idza stu'ina an Allahumma arham Allahumma jbur inkisarana wa akbar intidarana warham bi salihati a'malana Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya amin farij muslimin ya arhamar baca. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana Antal Jawadun Halim wa Anta Mu'in ya Limin ya Rabbana ya Mujib Anta sa Garib Takal Wasi'ur Rahim Wanzur ilal mu'minin. Bareng-bareng in bijahi jahi taha fasal jad rabbana bil wa hablana galasal rabbi sajib li amin ya ثم صلاة وسلام على شفيعنا والعلي كرام وصحبه تابعين يا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا مجيب لا حاضر لا يجيب توسلنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وذريته وأحبابه تقضي حاجتنا قريب حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة آخرة بالمغفرة وصلى الله على سيدنا محمد وآخر زيارنا الحمد لله رب العالمين. الله الله الدين القبول الله الله يا الله لنا بالقبول على فينا مولانا طرحنا الهمول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله.